Tahun 2006, 2002, 2007, 2005, 4, antara itu saya SD, di mana guru-guru saya mengajarkan saya tentang pahlawan, yaitu yang saya ingat adalah Frans Kaisepo. Makanya ada beberapa jalan yang memang sudah diabadikan. Nama jalan itu Frans Kaisepo adalah pahlawan. Pahlawan kami itu pengetahuan sejarah dan pengetahuan umum, sebagaimana yang kita tahu diajarkan di sekolah-sekolah. Mereka itulah pahlawan kita, pejuang daripada negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mereka yang berjuang melawan penjajahan yang terjadi di atas tanah Jawa, tanah NKRI sebelum memperoleh kemerdekaan. Akhirnya muncullah presiden, misalnya Bung Karno, terus Tan Malaka, Haji Agus Salim, seorang yang diplomat yang sangat luar biasa dan kiai yang sangat hebat, Buya Hamka yang begitu berjuang untuk kemerdekaan ini. Mereka adalah pahlawan. Muhammad Atta yang kemanapun dia pergi pasti lebih tertarik pada buku daripada cewek. Itu Muhammad Atta itu. Begitu juga dengan presiden kita yang pertama, Bung Karno. Mereka adalah pejuang-pejuang dan pahlawan-pahlawan kami, ya. Kami yang Indonesia ini. Mereka adalah pahlawan kita. Tetapi jangan lupa metode atau dua sudut pandang untuk mempelajari sejarah itu ada dua. Itu daripada kacamata kami, orang-orang Indonesia, kami melihat mereka adalah pahlawan yang besar, yang luar biasa. Mereka adalah pahlawan. Mereka berjuang seperti siapa ini? Ya, pokoknya mereka berjuang dengan bambu. Mereka berjuang dengan parang. Ya, tidak ada senjata yang mumpuni untuk melawan Belanda. Tetapi mereka berjuang. Yang akhirnya sampai sekarang kita mengenang mereka sebagai pahlawan. Itu perspektif dari kami sebagai warga negara Indonesia. Lalu bagaimana perspektif daripada Belanda sendiri? Mereka pasti akan mengajarkan bahwa beberapa tokoh yang sudah saya sebutkan, seperti presiden pertama Tan Malaka, Haji Agus Salim, Soekarno, atau Bung Karno, Muhammad Hatta, mereka adalah pengkhianat daripada negara Belanda. Mereka pengkhianat, mereka bukan pahlawan. Mereka diingat sebagai pengkhianat negara ini, perusak negara ini, perusak kesatuan daripada negara waktu itu Nederland, Belanda, ya, termasuk dalam wilayah penjajahan Belanda. Negara kita dulu dikenal dengan Nusantara, bukan kerajaan Majapahit atau kerajaan apa itu, tolong komentar. Ya, kami
ada dalam situasi itu yang intinya poinnya kami dijajah oleh bangsa Belanda yang akhirnya beberapa pengkhianat ya dari kacamata Belanda ya, pengkhianat itu mereka memang kelihatannya mengkhianati Belanda, kasar, brutal, mereka melakukan perlawanan ya. Akhirnya sekarang ini kita ingat mereka sebagai pahlawan kami ya. Kalau tidak mereka tidak berjuang maka kami akan terus dijajah begitu. Dalam dua membaca perspektif sejarah ini saya boleh membagikan, men-sharingkan, melihat bagaimana kalau Papua merdeka maka TPN PB OPM yang sekarang ini adalah pengkhianat, perusak daripada negara kesatuan ini ya, mereka itu merusak, dianggap membunuh warga sipil, membunuh TNI Polri di Papua, ditembak, tetapi yang kita lihat mereka punya argumen. Mereka menyampaikan bahwa mereka bilang ini intel, ini mata-mata, kami tahu, maka kami harus bunuh. Nah itu pertanggungjawaban argumentasi yang mereka utarakan itu. Mereka bertahan. Jadi Indonesia, dalam perspektif Indonesia, mereka akan dilihat sebagai teroris. Mereka akan dilihat sebagai KKB, kelompok bersenjata yang brutal yang ada di tanah Papua, yang ada di Indonesia, di wilayah Papua. Mereka dicamkan itu dari kacamata NKRI atau kacamata Jakarta, penguasa pasti melihat mereka sebagai kelompok kriminal bersenjata, mereka KKB, mereka adalah teroris. Itu nasib OPM sekarang. Mereka tidak akan mengingat, kalau kita kembali lagi dari perspektif orang Papua sendiri. Orang Papua sendiri mengakui TPN PB adalah operasi Papua Merdeka yang didirikan pada tahun 1936 ya, itu yang mungkin saya tahu. Kalau salah bisa komentar. Di situ mereka menganggap mereka itu sudah berdaulat, mereka menganggap mereka adalah bangsa yang sudah merdeka. Maka mereka membutuhkan pengakuan daripada negara kesatuan Indonesia ini. Harus akui kalau Papua itu adalah satu negara. Waktu Perang Dunia Kedua itu setelah perdamaian ya, setiap negara harus diberikan hak kemerdekaan. Kemerdekaan adalah hak dari segala bangsa, ini perlu diketahui. Jadi orang Papua melihatnya dari sudut pandang ini. Jadi OPM yang dianggap teroris dan KKB, kelompok bersenjata, orang Papua sendiri tidak merasa demikian. Mereka justru akan menjadi pahlawan-pahlawan. Seperti sekarang ini beberapa pejuang JP atau Sebi dan lain-lain. Ya saya tidak mau menyebutkan mereka, tetapi seperti yang kita tahu di media yang ada, yang sudah yang kita ikuti berita-berita terkini Papua Merdeka ini, mereka ini orang Papua sendiri melihat dan sejarah akan mencatat bahwa mereka adalah pejuang dan pahlawan. Itu cara melihat sejarah ya. Kenapa beberapa hari yang lalu kan tanggal 10 ya, 10 bulan ini 2025 ini kan presiden kita menganjurkan seluruh daerah harus dibuatkan makanan bergizi buat anak-anak sekolah ya, seluruh daerah. Dan terkhusus 6 provinsi yang ada di Papua harus disekuritikan dengan TNI Polri gitu. Jadi seluruh daerah yang lain-lain oke,
ini kan program dari Jakarta, jadi saya hanya mau katakan begini, mengapa harus ada TNI Polri? Karena kenapa? Karena dari kacamata Jakarta, NKRI, TNI Polri adalah bagian dari kenyamanan masyarakat. Ya, mereka adalah aparat keamanan masyarakat. Mereka adalah kekuatan dari negara ini. Mereka adalah pesuruh-pesuruh pahlawan daripada negara ini. Maka mereka harus hadir di sana, memperlakukan makanan bergizi ini dengan keamanan yang ketat yang demikian. Kenapa? Karena mereka melihat di sana itu ada KKB, ada teroris, ada OPM yang bisa membunuh, yang bisa mengacaukan situasi, sehingga terkhusus 6 provinsi ini harus ada TNI dan Polri sebagai keamanan. Tetapi bagi warga Papua, orang-orang Papua, mereka melihat itu menjadi ancaman bagi mereka. Mereka melihat di sana tidak ada senjata masyarakat. Anak-anak sekolah itu menjadi trauma, apalagi guru-guru. Ya, mereka sangat trauma. Kenapa? Karena TNI Polri hadir dengan senjata, dengan pakaian yang lengkap, seragam. Jadi memang itu teror bagi mereka. Kenapa? Karena OPM itu tidak ada di di ini misalnya di kota-kota, mereka ada di hutang-hutang, itu sudah jelas. Tetapi kenapa melakukan seperti ini? Ya, jadi ini kenapa bertentangan seperti ini, itu tidak perlu khawatir, saudara. Ini saya sudah sampaikan dua perspektif atau kacamata cara pandang untuk melihat sejarah segala masalah persoalan yang terjadi, itu sudut pandang yang berbeda. Oke, saya sekarang memberikan satu teori yang disampaikan oleh Socrates. Ya, pikiran yang rendah itu akan membicarakan hal-hal yang rendah juga, seperti Anda lakukan pada video saya atau video lain juga ya, yang berkomentar misalnya botak, atau kamu komentar bodoh, anjing, atau kamu dari mana, ya yang seperti itu pikiran yang rendah, ya. Pikiran yang paling rendah itu akan komentar seperti itu. Coba lihat komentar Anda dan silakan menilai itu ada dalam pikiran yang rendah, ya. Tidak mau membantah dengan argumen. Tetapi saya cukup apresiasi juga untuk mereka yang berkomentar dengan argumentasi, mereka yang berkomentar dengan pengetahuan melengkapi penjelasan yang ada di video ini, itu sangat-sangat luar biasa. Tapi mereka yang rendah, tidak punya pikiran, hanya bilang sesat, hanya bilang antikris. Coba silakan baca dan melihatnya, menilainya dengan kriteria yang dibuat oleh filsuf besar, namanya ya Socrates ini. Dia bilang begitu, akan berbicara tentang hal-hal yang rendah juga, teman-teman. Kenapa? Ya seperti itu. Jadi bercerita tentang orang, siapa itu menceritakan apa yang terjadi tentang dia itu seperti ini, dia itu pengkhianat, dia itu adalah teman baik. Ya, tanpa pikiran yang begitu dalam, tanpa ada evaluasi, tanpa ada lain-lain. Ya, you get the point. Maksud saya ini itu membahas tentang, saya akan mengulang lagi kalau saya ingat pembahasannya. Yang kedua, pikiran yang menengah, dia akan berbicara tentang peristiwa. Coba saudara bayangkan, dulu presiden dulu, Agustus atau siapa itu, Soekarno atau siapalah, saya melihat dia pernah bilang begini,
saya tidak butuh emas Papua, tetapi saya butuh emas Papua. Nah, ini terjadi, ini peristiwa yang sekarang terjadi. Kita melihat beberapa kapitalis Jakarta sudah melakukan proyek-proyek yang ada di Papua sana, termasuk ambil alam kekayaan itu yang terjadi, itu yang sekarang dibicarakan, itu pikiran yang menengah itu, mereka bicara tentang itu, mereka melihat dari itu, berarti Jakarta ini memang tidak sungguh-sungguh. Kita melihat dari beberapa yang terjadi nih, mereka tidak sungguh-sungguh memperhatikan, memang tidak sungguh-sungguh mau membangun Papua ini, begitu. Kenapa? Karena mereka hanya mau emas-emasnya, bukan emas-emas Papua. Nah, seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi peristiwa misalnya makanan bergizi ini, kita akan melihat ke depannya akan terjadi seperti apa. Apakah orang Papua akan mengalami sakit dan itu pikiran yang menengah akan melihat ke sana itu. Itu yang bagi pikiran menengah, tetapi pikiran yang lebih tinggi akan membicarakan ide, ya. Seperti apa ide? Jadi begini, Bapak Presiden kami, dia sudah mempunyai ide yang luar biasa, memberikan makanan bergizi bagi anak sekolah, karena 2045 itu ada Indonesia emas, ya. 2045, untuk mengejar itu harus diberikan makanan bergizi dan diimbangi dengan pendidikan dan guru-guru yang profesional, ya, guru-guru yang profesional. Kenapa? Ya, ini idenya bagus memang. Jadi semua daerah dari Sabang sampai Merauke perlu uji, lakukan ini, ide ini bisa diwujudkan atau tidak. Kenapa? Karena Socrates sendiri bilang, kehidupan yang tidak diuji itu tidak bernilai. Jadi mereka yang pikiran kuat, pasti mereka akan berpikir ide di balik makanan bergizi buat anak-anak sekolah ini. Khususnya 6 provinsi, coba bayangkan. Kenapa harus di-backup oleh TNI Polri? Makanya mereka juga menolak, hampir 99% menolak program Jakarta ini, dan mereka hampir meminta kalau boleh pendidikan gratis gitu. Oke, jadi ini mereka melihat Bapak Presiden sendiri punya ide di balik program ini. Ini bukan asal-asalan, ini bukan tanpa berpikir dalam, karena ini seluruh anak-anak sekolah Indonesia generasi emas untuk 2045 ini harus diberikan makanan bergizi. Kemudian mereka akan menuntut ilmu, mereka akan belajar sekuat tenaga. Itu sudah dipikirkan. Bagaimana dengan 6 provinsi yang ada di Papua? Mereka sendiri menolak karena mereka melihat dan mereka juga mengantisipasi, mereka harus menguji, ujian demi ujian mereka alami, dan mereka mengatakan ini adalah makanan yang beracun. Anda tidak perlu menuntut bukti. Bukti itu tuh buat anak-anak. Itu buat pikiran yang rendah, itu buat yang tadi yang rendah. Socrates bilang itu pikiran rendah itu membutuhkan bukti, ya, data. Anda tidak perlu berpikir, Anda lihat bukti langsung, oh iya betul. Misalnya kamu makan, kamu sakit, oh iya betul ini makanan beracun. Ya yang kayak begitu itu pikiran rendah. Pikiran yang tidak kuat. Pikiran yang kuat, mereka terus berusaha berpikir ada apa di balik ini. Memang di depannya memang dilihat dari kacamata Presiden Jakarta ini, itu memang sangat-sangat beautiful. Ini sangat-sangat untuk
apa mengejar generasi emas tahun 2045 ini. Tetapi orang Papua melihatnya dengan cara yang berbeda. Setiap kasus dilihat dengan cara yang berbeda-beda. Mereka berpikir, mereka kaitkan. Pernah ada kata di Jakarta itu, kita tidak butuh emas Papua, tetapi emas Papua. Jadi apakah ini ada indikasi makanan yang bergizi ini? Misalnya begini, baru-baru mungkin 1-2 tahun makanannya memang akan bergizi supaya tidak ada kecurigaan. Tetapi coba 2 tahun, 3 tahun, lama-lama bagaimana? Ini kan sudah racun kan sudah canggih, bisa dibikin seminggu mati, sebulan mati, atau 1 tahun kemudian mati. Penyakit itu bisa bekerja pelan-pelan. Mereka berpikir dengan kuat, gitu. Jadi ini saya bicara tentang dari perspektif orang Papua. Begitu juga dengan perspektif Jakarta. Ini sangat baik. Daerah-daerah lain mesti melakukan ini. Tetapi bagi teman-teman yang di Papua, kami melihat itu dengan perspektif yang berbeda dan itu menjadi paradoks. Tetapi bagaimana bisa hal itu terjadi? Ya, supaya makanan bergizi ini boleh rata di seluruh Indonesia, daerah Indonesia ini, maka kami punya TNI Polri yang akan backup itu. Itu bahasa dari Bapak Presiden kami, ya. Jadi begitu, ini cara melihatnya. Ini cara melihat yang diajarkan oleh Socrates. Jadi hidup yang tidak diuji, ya tidak layak untuk dihidupi, tidak bernilai, itu yang dikutip oleh Paulus. Paulus belajar dari Socrates atau dari siapa? Ya ada di dalam Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat 21 ya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi itu harus diuji. Kehidupan ini harus diuji. Segala sesuatu itu harus diuji, ya. Jadi begini, kalau mau jujur, orang Papua itu sudah melihat Jakarta itu dengan kacamata yang yang ya saya mau bilang apalah. Intinya kamu bisa mengerti sendiri. Jadi apapun yang diberikan oleh Jakarta buat Papua itu tidak ada apa-apanya bagi mereka. Kenapa? Satu saja ya, supaya kamu jangan bingung. Misalnya begini, pembangunan yang ada di Jakarta itu sebenarnya tidak semua uang dari hasil bumi yang ada di Freeport, tetapi mereka mengatakan begini. Di Jawa kan tidak ada uang, masa hidup pakai tahu tempe begitu. Ini misalnya mereka bahasa saja. Kami orang Papua ya, bisa cek di mana-mana, terserah kamu mau cek di mana. Terus mereka bilang, masa kamu dari uang dari mana Jakarta bangun Papua? Kan semua alam kekayaan kan ada di sini begitu. Jadi ini semua kami punya uang. Jadi ya itulah. Tapi ini paradoks, kontroversi, ini yang terjadi itu, saya hanya mau memberikan materi ya, mendasarkan pada materi bagaimana membaca sejarah dengan sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang seperti di dalam Alkitab juga begitu, orang jahat yang disalibkan itu kan bagi Roma kan itu orang penjahat yang begitu jahat, tapi ketika dia bilang, Tuhan Yesus tolong saya kalau engkau datang sebagai raja, maka langsung di situ sudah langsung Tuhan Yesus selamatkan dia tanpa meminta apapun. Tuhan Yesus sudah bilang, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan saya di Firdaus Allah. Itu. Begitu teman-teman, ini cara melihat sejarah. Dan apa yang 3 hal yang disampaikan oleh Socrates, filsuf besar ini sangat-sangat berguna.
supaya jangan asal-asal mengkritik orang. Itu hanya pikiran yang tidak kuat, tapi pikiran yang agak kuat itu akan membicarakan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tetapi itu sayang sekali, tidak cukup seperti ujilah segala sesuatu itu ada dalam pikiran yang tengah-tengah itu. Dia harus uji dulu, ini membunuh kah tidak, ini racun kah tidak, atau ini membahayakan kah tidak. Setelah ada ujian-ujian dulu, baru oh ini sangat-sangat berguna, maka dia akan terima itu. Tetapi kalau tidak, dia akan tidak akan memegangnya. Jadi kehidupan ini sama dengan Socrates dan juga Paulus, mereka sudah ajarkan bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalau yang baik, pegang gitu. Nah itu pekerjaan yang tengah-tengah, tapi bagaimana melampaui itu untuk membicarakan ide ya seperti tadi. Anda tidak perlu bukti ya dalam bagian ini. Bicara tentang ide ini, Anda tidak perlu bukti. Anda juga tidak perlu salahkan Presiden bilang bahwa apakah menjamin memberikan makanan bergizi bagi seluruh anak sekolah seluruh Indonesia itu akan menjamin 2045 nanti mencapai Indonesia emas misalnya. Ya ini harus bukan bukti lagi, kan belum terjadi. Jadi harus ide yang harus berbicara itu. Makanya apa? Makanya di dalam firman Tuhan kan ada waspadalah, ya. Nah itu tentang ide, ya. Kewaspadaan itu tentang ide. Anda kan tidak perlu misalnya ya ibaratnya pencuri ya, kan pencuri ini kan datangnya tiba-tiba, kita tidak tahu dia kapan datang, kan tidak ada informasi, tidak ada bukti ya, itu tidak pernah kasih bukti, jadi harus waspada. Kenapa ada security? Kenapa ada CCTV yang memantau? Padahal tidak ada bukti. Ya, this is point yang disampaikan oleh Socrates bahwa pikiran yang kuat akan berbicara tentang ide di balik semua yang terjadi. Jadi itu waspada. Untuk melakukan suatu kewaspadaan ini, jangan engkau meminta saya bukti, karena ini cuma pikiran, ini cuma pembacaan daripada kekuatan pikiran itu sendiri untuk mewaspadai situasi-situasi yang akan terjadi. Nanti kalau sudah terjadi, itu pikiran yang dibawa itu yang akan bicarakan itu. Setelah itu pikiran yang untuk bagi mereka yang pikiran rendah, mereka cukup lihat bukti saja karena tidak punya pikiran untuk membaca jauh sebelumnya sebelum terjadi itu. Orang yang punya pikiran yang tinggi dan berkualitas yang mampu melihat ini. Ini bukan suatu upaya untuk mendukung atau mengkampanyekan apa yang disampaikan oleh menjadi program dari presiden atau apa yang menjadi bagian perspektif daripada Papua, tetapi ini adalah suatu pelajaran yang saya sayang sekali untuk kita lihat, saya sayang sekali ikuti di media massa ini. Kenapa saya bilang sayang sekali ya? Seperti itu, tidak punya teori tentang teori tentang dua perspektif ini. Jadi jangan pernah gampang meyakinkan Anda, seperti saya dulu waktu SD, Frans Kaisepo itu adalah pahlawan saya. Tapi sekarang lama-kelamaan, dia itulah yang bekerja sama dengan Indonesia dan mengusir Papua, dan itu menjadi pahlawan. Tetapi sekarang ini itu bukan lagi pahlawan begitu. Dia adalah orang Papua lihat dia itu pengkhianat begitu. Jadi kita mau apa? Kita kalau Indonesia berarti kita harus melihat itu dari perspektif Indonesia. Kalau sudah merdeka, Papua kalau sudah merdeka ya, baru akan dilihat
orang-orang TPNP BOPM itu sebagai pahlawan-pahlawan. Tetapi memori dari Jakarta, Indonesia itu mereka adalah uh, perusak, pengkhianat, KKB, teroris dan lain-lain. Seperti itu, teman-teman. Ini cara melihat membaca sejarah dengan dua sudut pandang, bisa mencerahkan, dan yang tidak punya ya bisa sadar sendiri, hanya punya pikiran yang rendah, maka silakan maki-maki, silakan tanpa argumentasi yang jelas, hanya sekedar bisa memaki, menjudge orang dengan kata-kata yang buruk, ya silakan. Atau mungkin Anda dalam level pikiran yang tengah-tengah, maka Anda hanya menunggu semua ada bukti dulu, itu terjadi dulu, barang ya rumah sudah dirampok dulu, baru kamu mulai bicara, ya silakan. Itu tergantung setiap orang, ya. Tapi kalau Anda punya pikiran yang lebih tinggi, ya bersyukur orang-orang yang sudah punya pikiran tinggi dan mereka kasih warning, mereka kasih berita untuk mewaspadai, maka ya bersyukur apapun itu. Jadi ini cukup sampai di sini. Semoga Indonesia jaya dan Papua juga jaya. Sama-sama kita ada dalam NKRI. Apapun yang kita lakukan, mari kita melihat dengan dua perspektif ini.